Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Aulia Tazkia dari kelas 91. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Alam gaib adalah alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir diantaranya ada 8, yaitu 1. Alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah batas pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, atau alam pertama yang dimasuki oleh manusia setelah meninggal dunia sebelum hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatu huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah atau dinding pemisah sampai pada hari mereka dibangkitkan. 2. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga manusia terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. 3. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa tara arda barizatan wa hasyarnahum falan nughadira minhum ahada. Artinya, dan ingatlah pada hari di mana kami perjalankan gunung-gunung dan engkau melihat bumi rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. 4. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan kami memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. 5. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzadalah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Artinya,
Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan di mana manusia diberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan dibentangkanlah jembatan jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada syirat itu terdapat pencangkok-pencangkok duri pohon sya'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sya'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Syirat. Syirat secara etimologi bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut istilah yaitu jembatan terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh semua manusia ketika menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkanlah jembatan jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada syirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sya'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sya'dan dan tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. 8. Surga dan neraka. Surga adalah tempat di akhirat yang berisi penuh dengan kenikmatan yang bersifat kekal. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang sewaktu hidup di dunia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Kulu wasrabu haniyam bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Neraka adalah suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas atau neraka. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhuri. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La tusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.